الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قال المصنف الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف بن حزام الحزامي النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istihbabi talabil qiraati thayyibati min hasanis sauti. Faslun, adapun sebuah fasal. Fi istihbabi, di dalam kesunahan atau anjuran ya. Talabil qiraati thayyibati, talabi mencari atau menuntut, al-qiraati thayyibati, bacaan-bacaan yang bagus, tuntutan untuk belajar. Talab itu anggaplah belajar ya, anjuran untuk belajar bacaan yang bagus. Man, dari orang hasanus sauti, yang memiliki suara bagus. Di sini sebuah pasal yang menerangkan tentang anjuran belajar bacaan yang bagus. Ya, juga harus dari orang yang memiliki suara yang bagus. Selain suaranya bagus, bacaannya juga bagus. Ini anjurannya. Ya'lam, ketahuilah, anna jama'atin minas salafi, sesungguhnya sekelompok minas salafi, daripada ulama-ulama salaf. Kanu, ialah ada siapa mereka ulama-ulama salaf. Yatlubuna, mereka menuntut atau belajar atau meminta. Ini banyak maknanya talaba yatlubun. Mereka belajar atau menuntut min ashabil qiraati bil aswatil hasanati. Min ashabil qiraati, dari orang-orang yang ahli qiraah, yang ahli membaca Al-Quran. Bil aswatil hasanati, dengan suara-suara yang bagus. Jadi ini sudah tradisi dari ulama-ulama salaf ya. Ngaji itu ya gurunya harus jelas, bacaannya harus bagus, dan tuntunannya juga, tuntutannya ya, anjurannya ya, suaranya harus bagus. Artinya di sini suara include terhadap bacaan. Bacaannya bagus, otomatis suaranya bagus. Karena lagu itu tergantung bagusnya bacaan. Kalau bagusnya bacaan sudah sempurna, bacaannya sudah bagus, lagu itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus dibuat-buat berlagu.
Jadi tak perlu bikin lahan lagi, tak perlu bikin irama. Syekh-syekh itu ulama-ulama dulu ya mutakhirin lah, zaman sekarang lah. Syekh Sudais ya lagunya seperti itu. Artinya memiliki ciri khas sendiri. Karena bagusnya bacaan. Syekh siapa itu? Abdurrahman Hudaifi yang diantaranya. Atau imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, bacanya sudah bagus-bagus. Karena dari makharijul hurufnya tepat sehingga memunculkan suara yang bagus. Jadi pales itu kan karena ukuran itu kurang tepat. Jadi bikin pales. Sehingga karena ukurannya kurang tepat, ya dia menciptakan lagu. Sehingga kalau sudah diciptakan lagu biasanya ada pasti pales-palesnya. Seperti itu. Ada lagu Nahawan, lagu Soba, lagu Sika. Itu karena kan dari daerah masing-masing itu. Lagu Jiharkah. Kalau Qori kan pasti ada seperti itu. Jadi kebiasaan ulama salaf ada yang belajar, ada yang meminta dibacakan. Mencari orang-orang yang ahli qiraah, bacaannya bagus, akhirnya diundang untuk agar dia membacakan Al-Quran di hadapannya. Karena kalau bacaannya bagus, ya, hati itu tersentuh. Jadi pamornya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran itu lebih tampak, lebih terasa. Al-Quran sesuatu yang istimewa, tapi dipakai oleh orang yang tak memiliki keistimewaan, dia rusak. Paham ya? Jadi lebih memunculkan pamor, sama seperti air mineral. Airnya biasa-biasa saja kan, padahal airnya biasa-biasa saja. Tapi kemasannya luar biasa menjadi harga yang mahal. Apalagi mas contohnya air Zam-Zam, air yang istimewa kan. Terus dipromosikan oleh orang-orang yang istimewa gitu loh, oleh orang-orang yang bertakwa. Contohnya pas Ghibah Kiai umpamanya. Ghibah ulama sorong ini, pasti air itu tampak pamornya ya kan. Pas air Zam-Zam sehingga bemail umpamana, iya tekan orang itu mau minum air Zam-Zam ya kayak tidak meyakinkan gitu kan. Seperti itu Al-Quran sesuatu yang istimewa. Saya baca coba umpamana bacaannya rusak dari sisi tajwidnya, ya semuanya sudah ya. Akhirnya kesannya Al-Quran itu akan disepelekan gitu. Makanya anjuran Rasulullah di sana, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara indah kalian, suara-suara merdumu gitu. Karena pamornya mukjizat itu akan lebih tampak. Jadi ya beginilah ulama salaf itu. Mereka meminta dari orang-orang yang ahli qiraah, yang memiliki suara yang bagus. Tujuannya apa? Ayyaqra'u, agar mereka membaca. Ayyaqra'u, agar mereka membaca siapa? Ashabul qiraah bil aswatil hasanah ya. Agar mereka membaca Qur'annya itu dengan suara yang merdu. Wahum, dan adapun mereka ulama salaf ini, yastami'una, ialah mendengarkan. Ini bisa jadi dalil juga untuk semaan khotmil Quran. Ada yang baca, ada yang nyimak. Makanya kalau khotmil Quran itu semaan itu suaranya harus bagus, bacaannya jelas. Bening areco itu tak jelas. Jadi yang nyimak juga yang tidak semangat, sehingga mengurangi nilai. Wahada, dan adapun hal yang seperti ini, kebiasaan seperti ini artinya kebiasaan meminta dibacakan Al-Quran dari ahli qiraah yang memiliki suara merdu. Muttafaqun ala istihbabihi, muttafaqun ialah disepakati, ala istihbabihi, atas kesunahannya, atas anjurannya. Wa huwa, dan adapun kebiasaan seperti demikian itu,
adatul akhyari ialah kebiasaannya orang-orang pilihan. Menjadi kebiasaan al-akhyari orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Ya, mulai dari Sayyiduna Muhammad ya, orang-orang pilihan, para aulia, para solihin dan semuanya. Wal muta'abbidina, dan kebiasaannya orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah menjadi kebiasaannya begitu. Jika mungkin tak sempat dia baca Al-Quran sendiri ya, manggil ahli qiraah yang memiliki suara merdu. Wa ibadillahi sholihin, dan kebiasaannya hamba-hamba Allah yang soleh. Wa huwa, dan adapun hal itu, sunnatun sabitatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatun sabitatun adalah suatu kesunahan, sabitatun yang paten, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya sunnah pasti dari Rasulullah kan. Faqad shahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungguh-sungguh telah sahih. Tak dhaif ini, kayak ngai ya. Tak dhaif ini. Sahih. Betul-betul ada ini riwayatnya. Seperti itu loh. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud? Iqra' alayyal Qur'ana. Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah ya, Iqra', bacakanlah alayya, untukku, Al-Qur'an, akan Al-Qur'an. Tolong bacakan untuk saya Al-Qur'an. Ini Rasulullah yang meminta kepada Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, lalu aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Aqra'u, apakah aku pantas membacakan alaika kepadamu? Apakah aku pantas membacakan Al-Quran alaika untukmu? Wa alaika unzila, wa alaika, sedangkan kepadamu apa Al-Quran unzila diturunkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga tak beda. Oh, ini bukan cuma urusan senior ini kan. Iya. Ini sentralnya Al-Quran Rasulullah itu. Apa jawab Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud berkata demikian kepada Rasulullah? Qala, kemudian menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, uhibbu, aku suka, an asma'ahu, untuk mendengar bacaan Al-Quran, min ghairi, dari selain diriku. Saya suka mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dari orang lain itu, kata Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menjawab begitu, ya mau tidak mau Abdullah bin Mas'ud melaksanakan. Jadi mun pas contohnya, mun pas isoro bi guruna ya baca. Ini benih urusan pas tawaddu tak mau pas nang. Tapi ini ada dua sisi. Ini terkumpul antara khauf dan roja ini, antara rasa takutnya, takut cangkolang ke guru, roja tapi penuh harap karena rojanya itu diperintah guru. Khaufnya ya karena takut pas sombong ate, takut cangkolang. Tapi karena Rasulullah sudah bersabda demikian kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang terjadi? Faqara'tu, kemudian aku membaca alaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat An-Nisa'i, akan surat An-Nisa. Jadi Abdullah bin Mas'ud langsung begitu diperintah oleh Rasulullah ya langsung membaca surat An-Nisa. Ya dari awal surat, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Tapi bacanya Abdullah bin Mas'ud dengan sebaik mungkin, seapik mungkin, karena terkenalnya Abdullah bin Mas'ud ini sama dengan Abu Musa al-Asy'ari, memiliki suara merdu dan hafalannya bagus. Hafalannya bagus Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud membaca untuk Rasulullah surat An-Nisa. Hatta idza ji'tu, sehingga kemudian jitu aku sampai bacaanku ila hadhil ayati, kepada ayat ini. Apa ayat yang dibaca, sampai ayat mana yang dibaca oleh Abdullah? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika aku sudah sampai kepada ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, ayatnya apa? Ya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Juz ke berapa ini? Nah, juz 5. Juz 5. Qala, tiba-tiba Rasulullah bersabda, ketika aku sudah sampai ke ayat ini, qala, tiba-tiba Rasulullah bersabda, hasbukal ana. Hasbuka maknanya sama yakfika, cukuplah. Ya, cukup, yakfika, cukup untukmu al-ana, sekarang sudah cukup, sudah. Kata Rasulullah. Tiba-tiba di stop oleh Rasulullah ketika sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin al-ayah. Hasbukal an, cukup sudah. Jadi mun nanya tora bahasa Arab ya, cukup sudah ya, dengan gaya ngaruh hasbukal an, ya, cukup sudah. Jadi, kan sedikit-sedikit menambah mufradat, ya kan, menambah kosakata bahasa atau cukup hasbuk, cukup, nah, gitu, hasbuk. Nah, al-an kan sekarang, kalau hasbuk itu kan bisa sampai kapan saja, cukup, iya. Atau kafa, atau yakfi. Ya, kafa, yakfi kan sama kan? Kafa, cukup. Atau hasbuk, cukup. Tapi saya punya cerita ini tentang hasbuk ini, cukup. Ada orang Madura. Suatu ketika dia melakukan ibadah lah, umroh apa, haji lah. Nah, nyampe di Arab, ya, karena dia bahasa Arabnya pas-pasan, dia berkunjung ke salah satu yang mungkin kenalan di tanah Arab lah, orang Arab asli. Nah, di sana dia disuguhi gahwa apa? Kopi. Kalau di sana kan slokinya kecil-kecil ya, cangkirnya itu ya bonit dongan pada hataman bilan naruahid, pose beri sangari ya, insyaallah langsung menggah. Terus begitu langsung dituangkan sama si tuan rumah, singkat cerita, tafadhol. Ya, aunggo apa? Iya, maksudnya kan iya beremer ya aunggo. Ya nom. Zid, nah, tambah, maksudnya kan ngaruh kan. Tak ngerti zid apa. Ya ngaruh bukan berak mesem, tambahi boleh tuan rumah. Wah, terus iya nom boleh. Iya, karena untuk menghormati tuan rumahnya, mana orang Madura, lugu beremer orang Madura, lugu lebur. Nah, lalu selanjutnya habis, nah, ditaruh gelas sloki yang kecil itu, dituang lagi. Iya, nom boleh borom masih ngocah hambur ya. Iya, mungkin kosakata hasbuk atau kafa dia tak punya. Akhirnya kembung aingan, iya kan, sudah kebanyakan ngopi ya kembung tabu nah, karena nginom malolo. Borom masih ngocak ambu ya, itu tak malolo pada anu. Dibudi ngocak ngake itu tak sadaqallahul azim. Latina cukup. Latina ngocak. Iya. Karena sembuh malolo ngocak sadaqallahul azim. Iya, karena kaprana orang Indonesia, orang Madura, muntila ditutup dengan selesai membaca Al-Qur'an ditutup dengan sadaqallahul azim, artinya ambu. Iya. Tapi mun Satya kan lah paham, paham. Nah, berarti kosakatanya ya muncokop ya hasbuk atau kafa. Hasbukal an. Sekarang sudah cukup begitu. Besok tambah lagi. Jadi Rasulullah tiba-tiba
bersabda kepada Abdullah bin hasbukal an, cukup, ketika sampai kepada ayat tersebut. Faltafattu, kemudian aku melirik. Faltafattu, ya. Betul, itu kan lanjutannya. Faltafattu, kemudian aku melirik. Ilaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fa idza ainahu tadrifani. Fa idza, maka tiba-tiba ainahu, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadrifani, mengalir oleh tetesan air mata. Nangis. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis tersebut Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu menangis. Hasbukal an, ya, karena tak mampu. Tapi ini adalah qadar. Apa sih makna dari fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kita artikan, ya, kita artikan. Tak nekuk Quran, tak ada. Fakaifa, lalu bagaimanakah? Lalu bagaimanakah? Apa sih? Ini kan paling tidak kan bikin penasaran. Kok sekali Rasulullah itu langsung menangis? Seperti itu. Kok langsung terenyuh? Fakaifa, lalu bagaimanakah? Kalau ditafsirnya nasib suatu kaum. Lalu bagaimanakah nasib orang-orang kafir? Adanya begitu. Idza ji'na, apabila telah kami datangkan, min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat, bisyahidin, dengan seorang saksi, ai ar-rasul, dengan seorang utusan. Wajibna, dan kami juga mendatangkan, bika, denganmu Muhammad, ala haula'i syahida, atas umat-umat itu, atas mereka umat, syahida, sebagai saksi. Lalu bagaimana, maksudnya secara kesimpulan, bagaimana nasibnya orang kafir ini, reaksinya orang kafir ketika kami mendatangkan seorang utusan ke tengah-tengah mereka, dan juga kami menjadikan Muhammad terhadapmu itu sebagai saksi untuk mereka. Jadi ini yang membuat Rasulullah itu langsung terharu, tak mampu. Karena apa? Rasulullah itu sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan utusan. Rasulullah itu memiliki sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, kepada siapapun Rasulullah itu gigih untuk mendakwahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan risalah. Anittum, apa? Azizun alaihima anittum. Juga Rasulullah ini sifatnya Rasulullah, ya, azizun, selalu terasa berat apa setiap ujian-ujian atau musibah yang menimpa terhadap umatnya, atau apa yang menjadi penderitaan umatnya, Rasulullah itu kepikiran terus harisun alaikum, apalagi terhadap bil mu'minina raufur rahim, apalagi terhadap orang-orang mukmin. Rasulullah memiliki sifat raufun rahimun. Ini sifat seperti ini yang membuat Rasulullah itu menangis. Jadi semakin orang tinggi tingkat ketakwaan dan derajatnya di sisi Allah, rasa pedulinya itu pasti tinggi, pasti. Semakin orang itu kenal kepada Allah, rasa pedulinya pasti semakin tinggi kepada sesama. Nasibnya itu bagaimana? Kalau dia menolak ajaran-ajaranku gimana, kata Rasulullah. Kelak di akhirat gimana? Kalau mereka tidak bisa tersentuh oleh syafaat. Itu yang membuat Rasulullah nangis. Makanya di akhir hayatnya Rasulullah itu begitu dinazah, apa yang terucap dari lisan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Itu sempat ada dialog dengan malaikat Jibril. Kalau aku mati, Jibril, kalau aku kembali ke hadirat Allah, terus nasib umatku itu bagaimana? Coba. Ada enggak orang yang peduli seperti ini? Ada enggak? Terus
amalanku umatku gimana, terus cobaan umatku gimana, itu semua ditanyakan sama malaikat Jibril itu. Sampai malaikat Israel pun itu gimana ya, gemeteran. Ini padahal pencabut nyawa ini Israel ini. Iya. Tapi begitu datang diperintah oleh Allah untuk mencabut ruhnya Rasulullah, itu gemeteran. Alasannya apa? Begitu ketok pintu datang, sudah waktunya untuk diperintah oleh Allah. Mau apa? Ditanya oleh Siti Fatimah. Mau apa? Abahnya ada. Iya. Abah sedang sakit. Iya. Sampean siapa? Kata Siti Fatimah itu. Iya. Saya utusan Allah. Langsung. Siti Fatimah saja itu langsung nangis di sana. Lalu matur kepada baginda Nabi. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, suruh masuk. Begitu masuk, Rasulullah langsung berkata begini, apakah sudah sampai waktuku? Akhirnya karena malaikat Israel tidak berani, jawabnya begini. Kalau engkau berkenan dicabut, ya aku akan melakukan tugasku. Tapi kalau engkau tidak berkenan, aku hanya berkunjung saja. Sampai itu diuntai dalam sebuah syair yang berjudul Hayhata Israel. Itu panjang syairnya. Itu syair paling menyedihkan seluruh alam itu. Baik dari alam manusia maupun alam malakut, alam malaikat, alam jin. Tapi Rasulullah banyak pertanyaan. Yang paling banyak ditanyakan tentang nasib umat. Bagaimana tentang syafaat, bagaimana tentang kesejahteraan umat, itu yang ditanya. Jadi tak sempat memikirkan dirinya. Di usia 63 tahun Rasulullah itu. Matahari pun seolah-olah enggan untuk terbit karena takut dan tak tega menyaksikan manusia termulia itu. Ya, belum siap untuk berpisah dengan baginda Nabi. Karena apalah arti matahari jika tidak melalui perantara terangnya cahaya baginda Nabi, maka tidak ada sinar matahari. Cahaya rembulan pun akan redup seandainya tidak ada cahaya baginda Nabi. Teruntai dalam Al-Barzanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Pada akhirnya setelah dikiaskan kepada matahari, Rasulullah lebih utama, lebih terang. Begitu juga ketika Rasulullah dikiaskan dengan bulan purnama, Rasulullah lebih bercahaya. Akhirnya sebuah ungkapan muncul, anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya, melebihi terangnya cahaya matahari, bahkan melebihi indahnya cahaya bulan purnama. Sehingga di sana lebih muncul makna lebih terdalam sebuah ungkapan, anta iksirun wa ghali,
engkau adalah permata yang teramat mahalnya, yang tiada bandingannya. Sehingga di sana cahaya Rasulullah menembus setiap dada manusia yang beriman, sehingga diuntai dengan ungkapan anta misbahu as-suduri, engkaulah cahaya lenteranya setiap dada-dada orang yang beriman. Jadi setiap orang yang menguntai solawat kepada Rasulullah, maka hiduplah pelita-pelita yang ada di dalam dadanya. Semakin orang itu semakin kuat solawatnya kepada Rasulullah, maka hati, kalbu, jantung, semua jiwanya akan dipenuhi oleh cahaya-cahaya nubuwah, cahaya-cahaya pancaran dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan begitu sudah siap Rasulullah untuk dicabut rohnya, dengan gemetaran malaikat Israel itu mencabut pelan-pelan. Rasulullah sempat mengaduh begitu sakitnya roh dicabut dari nyawa itu. Bukan berarti karena Rasulullah itu manusia hina. Harusnya Rasulullah manusia teristimewa itu kan tak merasakan sakit apapun. Tapi di balik semua ini, inilah bentuk perjanjian antara Rasulullah dengan Allah. Setiap sakitnya nazak sakaratul maut, cukuplah saya menanggungnya, kata Rasulullah. Masih kurang apa Rasulullah? Sehingga tetesan-tetesan keringat dari keningnya mulai bercucuran. Sampai malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, jijikkah engkau melihatku wahai Jibril? Sambil menangis Jibril berkata, di mana aku bisa jijik melihat wanita termulia, tapi di balik itu mana aku tega melihat manusia teristimewa merintih seperti demikian rupa. Akhirnya terucap terus kata-kata ummati, ummati, ummati. Semoga kita dijadikan hamba-hamba umat Rasulullah yang betul-betul mengabdi kepada Rasulullah, tanpa merusak tatanan-tatanan yang telah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jiwa-jiwa kita diterangi oleh pancaran-pancahayan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kapan-kapan saya cerita itu lagi. Itu sebentar lagi menghadapi Maulid. Kapan? Bulan Maulid. Masuk bulan Maulid kita baca ngaji kita berjanji enak ya, diterjemahkan biar paham kalian sejarah Rasulullah itu, biar lebih mengenal, lebih dekat kepada Rasulullah. Wa rawa ad-Darimi wa ghairihi bi asanidihim an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah meriwayatkan Ad-Darimi, siapa Imam Ad-Darimi wa ghairihi dan selainnya Imam Ad-Darimi bi asanidihim, dengan sanad-sanad mereka an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu, sesungguhnya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, karena ialah ada siapa Umar, yaqulu berkata, li Abi Musa al-Asy'ari, terhadap Abi Musa al-Asy'ari. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, apa kata Sayyidina Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari? Dzakirna Rabbana, dzakirna, ingatkanlah kami, Rabbana, kepada Tuhan kami. Ini sebuah bahasa permohonan pakai bahasa kinayah. Dzakirna Rabbana, ayo tolong ingatkanlah kami, ini Rabbana, terhadap Tuhan kami. Karena Umar bin Khattab berkata demikian, apa yang langsung dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Fayaqra'u indahu, fayaqra'u, kemudian membaca Al-Quran siapa Abu Musa al-Asy'ari indahu, di sisi Umar bin Khattab.
Jadi kalau orang-orang dulu, orang-orang salaf, biar tahu kalian ini. Mereka senang dibacakan Al-Quran karena dengan Al-Quran hati-hati yang lalai itu akan kembali fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya ya seperti itu. Tolong ingatkan kami kepada Tuhan kami, kepada Allah. Maka dibantu dengan cara dibacakan Al-Quran. Mereka cukup mendengarkan. Karena sebenarnya pada hakikatnya pahala itu sama. Al-Qari wal Mustami, ini kata siapa? Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Abbas. Al-Qari wal Mustami fil ajri syarikani. Al-Qari baik orang yang membaca, wal Mustami ataupun orang yang mendengar, fil ajri dalam urusan pahala syarikani, keduanya sama. Sama-sama mendapat keuntungan. Ketiban mun tak sempat ngaji ya, mun tak sempat ngaji ya. Jadi manggil kancanya, panggil temannya itu. Ayo saya yang simakkan, kamu takrir sudah, saya yang nyimak. Dan urusan kelancaran insya Allah sama. Kalau kalian biasa menyimak, orang yang asalkan hafalannya sebanding ya. Kalau belum hafal ya tak kira lancar ya, tak hafal lagi. Hafalannya insya Allah sama-sama lancarnya. Jadi tidak ada ruginya menyimak orang yang hafal Al-Quran. Dan yang lebih penting, mampu memicu hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi paham maknanya ya. Makanya obat hati ada 5 macamnya. Di antaranya baca Al-Quran, angan-angan dalam maknanya. Angan-angan. Ada orang baca, paham, ya Allah. Seperti itu. Makanya bagi orang-orang yang mendengar Al-Quran, yang menyimak Al-Quran, hendaknya diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ansit, diam. Jika ada orang baca Al-Quran, kalian itu diam. Bagaimana kalau tidak paham makna? Artinya, paling tidak bisa mendapatkan pahala etikanya. Dan seperti itu. Diam. Kalau suaranya merdu, akan masuk ke relung hati. Sehingga hati itu juga bergetar, walaupun kita tak paham maknanya. Karena Al-Quran itu beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Al-Quran itu memiliki kekuatan yang beda, yang mampu menggetarkan hati bagi pendengarnya. Kalau kalian tidak mendengarkan secara seksama, ya tidak masuk ke dalam hati. Apa boleh pas hatinya tak nyambung sekali, hatinya sudah keras. Selang aja yang ngeding orang ngaji, mi kok rokokan. Ya tak masuk. Pancaran nur Al-Quran itu tak masuk. Ya beda, namun pas umpamana memang di derajat luar biasa. Ning ajunana Allah wali umpamana lah soleh. Walaupun seakan-akan tak begitu menghiraukan kepada bacaan Al-Quran itu, tapi hatinya yang langsung mendengarkan. Karena indranya yang berfungsi hatinya sudah. Bukan telinganya lagi, tapi langsung hatinya. Wal atharu fi hadza katsiratun. Wal atharu, dan adapun athar-athar. Tahu athar ya? Jejak-jejak. Fi hadza, tentang hal yang seperti ini. Katsiratun ialah banyak, ma'rufatun juga masyhur, terkenal. Wa qad mata jama'atun minas shalihin bisababi qiraati man sa'aluhul qiraata. Wa qad mata, dan bahkan sungguh-sungguh mata telah mati, meninggal, jama'atun siapa sekelompok orang, minas shalihin dari kalangan orang-orang soleh, bisababi qiraati, karena sebab bacaan man, karena bisababi qiraati man, karena sebab bacaannya orang, sa'alu yang meminta mereka, orang-orang soleh, hu kepada man al-qiraata, untuk membaca Al-Quran. Jadi luar biasa.
Dulu sempat ada, memang terjadi. Ada ba'dus sholihin yang meninggal gara-gara nyimak Al-Quran. Ada. Karena saking apa? Saking enaknya. Sampai rohnya tak boleh kaca sata. Beda itu. Rohnya tak kembali lagi. Terbang melayang. Betul itu. Itu ada. Orang sholat saja itu mi'rajnya orang mukmin itu di sholat itu. Mun sholat tasepa ongko, makmum maka so. Bu mata sujud lah. Oh tapi tidak sujud mata jaga. Betul ada itu. Banyak para aulia yang karomahnya seperti itu. Ada seorang wali. Dia mengimami sholat fardu. Kalau tidak salah waktu itu sholat duhur ya. Ini di sujud pertama. Ya menurut ukuran wali enak lah. Ya biasa standar lah ya ukuran wali. Tapi begitu singkat cerita ya, selesai sholat itu suasana kok berubah ini. Ini kok orang-orangnya beda ini. Makmum tidak beres ini. Maksudnya dianggapnya makmumnya itu mufarokoh kabur. Begitu ditanya, loh sholat jamaah lagi. Si fulan ini kemana? Oh sudah meninggal Kiai. Lah si fulan sudah meninggal. Sampean sujudnya itu kurang lebih 7 tahun. Satu sujud itu. Padahal seukuran Kiai menurut Kiai itu cuma ukuran berapa? Ya subhana rabbiyal a'la jangan 3 kali ya. Tapi karena dia merasa nikmatnya, terbang itu. Itu mi'rajul mukminin. Mi'raj itu tetap terjadi. Tapi kelakuan roh, ngadep roh ke Allah, nalikana sholat. Maka namun orang berjadab coba jadi imam. Keng bodoh cerita lucu, Pak Mehmetnya mana? Pak Mehmet. Iya, malah tak terlalu serius lah. Pak Mehmet ini seorang satpam. Ya, kelihatannya sering ikut pengajian agama. Sering ikut pengajian lah Pak Mehmet ini. Di sebuah perusahaan Pak Mehmet ini jadi satpam. Nah, begitu masuk waktu duhur Pak Mehmet ini ya seperti biasa mau ikut sholat berjamaah. Karena di masjid perusahaan itu ada juga imam rawatibnya. Imam sholat 5 waktu lah. Cuma kebetulan waktu itu imam rawatibnya ini berhalangan, tidak hadir. Akhirnya tunggu-menunggu, lama-lama menunggu, si jamaah ini karyawan, akhirnya saling tunjuk, mengambil kesepakatan bahwa Pak Mehmet yang pantas untuk jadi imam. Karena secara pemahaman mereka, Pak Mehmet ini sering ikut kajian agama ini, kajian ilmu lah. Pak Mehmet juga tidak mau, enggak jangan saya. Oh Pak Mehmet, sudah silakan aja sama. Lagian dari usia Pak Mehmet mencukupi ini. Ya, lebih tua dari kami dan kayaknya Pak Mehmet ya ilmu agamanya lebih dari kami lah. Akhirnya mau tidak mau Pak Mehmet ngimami sholat. Allahu Akbar. Ruku seperti biasa, i'tidal, pas sujud. Nah begitu sujud Pak Mehmet akan tok. Sambil sujud Pak Mehmet mikir. Cuma kebetulan kentok maling. Jadi tidak akan dengar makmum. Nah kan begitu. Tapi namanya batal yang tidak bisa ditoleransi itu ya tetap batal. Kata Pak Mehmet dalam sujud itu sambil mikir. Ini yang saya tahu di kajian ini. Iya. Kalau sudah begini batal sholat ini. Iya. Terus untuk ngasih tahu makmum ini jamaah gimana ini? Iya. Pak Mehmet mikir. Masa saya harus berdiri langsung? Kan kalau satpam security kan pada peluit. Masa harus saya semprit prit? Sholat batal kan enggak mungkin. Harus gimana masa? Bingung, bekercamu itu. Sambil sujud Pak Mehmet. Kan lama otomatis itu sujudnya. Akhirnya ambil kesimpulan, ya kalau dilanjutkan ya enggak sah. Batal semua ini sholatnya. Akhirnya Pak Mehmet sudah dengan gentle dia berdiri Pak Mehmet ini. Jaga. Pas melihat ke belakang, makmum itu kok masih sujud semua itu. Akhirnya Pak Mehmet kabur. Keluar. Tak boleh.
Iya. Keluar. Karena Pak Mehmet itu pergi, si makmum ini karena kelamaan ya sujud. Akhirnya ada yang tidak betah. Karena kelamaan sujud, akhirnya apa? Mendahului Imam Joko. Lihat Pak Mehmet kok tidak ada di pengimaman. Iya, langsung berdiri teriak, Pak Mehmet hilang. Iya, Pak Mehmet hilang. Langsung semua makmum itu berdiri semua. Ngabus ke Pak Mehmet. Oh iya, hilang. Akhirnya jadi opini di sana. Pak Mehmet wali. Pak Mehmet wali. Terus sudah menjadi, ternyata Pak Mehmet ini bukan orang sembarangan ternyata. Dia wali ternyata. Pak Mehmet tidak masuk perusahaan selama 1 minggu karena dia merasa malu. Tak masuk seminggu. Jadi tak alako, tak bertugas. Akhirnya setelah mentalnya dirasa cukup siap untuk menghadapi makmum-makmumnya itu, ya masuklah dia ke kantornya. Begitu masuk kantor, bertugas sebagai manajernya, waduh karyawan yang namanya cium tangan itu langsung luar biasa. Banyak saya nyabis ke Pak Mehmet. Elek malek tanah ngesium ya. Ternyata Pak Mehmet, sampian wali langsung. Karena terlalu banyak semuanya rata-rata pas nyabis ke Pak Mehmet. Pak Mehmet dengan jenternya, wali-wali dari mana kamu ini? Saya waktu itu sujud pas kentut. Akhirnya yang nyabis, yang cium tangan, ya mau bagaimana lagi? Masa cabisan tak boleh? Itu cabisan gagal. Tapi hikmahnya kentut bisa oleh cabisan. Mana kentok? Mangga apa sekut akan tok maling. Jadi memang seperti itu. Ada banyak ya orang-orang soleh itu yang meninggal gara-gara disebabkan oleh bacaan Al-Quran. Lalu bagaimana meninggalnya seperti itu? Itu yang jelas meninggal yang bagus ya. Husnul khitam itu. Bagus penutup itu. Apa munculkan bahasa Inggrisnya? Happy ending ya sih ya. Happy ending. Kita tambah sedikit lagi, wa qad istahabba ba'dul ulama'i ayyustaftaha majlisu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istahabba, dan sungguh-sungguh telah menganjurkan ba'dul ulama'i, siapa sebagian para ulama, ayyustaftaha, untuk memulai atau memulai majlisu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuka apa? Membuka setiap majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ceritanya begini, kok majlis hadis ini? Kan ada majlis Al-Quran, ini majlis hadis Nabi. Kalau di daerah Maroko ini ada kebiasaan, tradisi, ya semacam khatmul Quran, khatmul hadis lah, menghatamkan kitab hadis, entah itu mulai dari At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, ya pokoknya dalam satu kitab itu dihatamkan, namanya hataman hadis. Jadi di sini para ulama, sebagian ulama menganjurkan untuk membuka setiap hadis hataman hadis Nabi, wa yukhtima bi qiraati qira'i hasanis sauti, dan juga menutup haflah ya hataman hadis Nabi bi qiraati qari'i hasanis sauti, dengan bacaannya seorang yang membaca hasanis sauti, yang memiliki suara bagus, ma tayassara minal Qur'an, ma sesuatu tayassara yang mudah minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an. Artinya mau dimulai ketika selesai pembacaan hadis Nabi, ya hendaknya dimulai dengan baca Al-Quran. Mungkin orang dia akori helu lah, iya kan? Akori helu, bodoh. Pembukaan, terus bacaan, kori yang seperti itu. Summa, kemudian, innahu, sesungguhnya, yang bagi seharusnya, lil qari'i, bagi para qari, fi hadhil mawatini, di penduduk negeri ini. Artinya waktu itu, ini kan ungkapannya Imam Nawawi, di Damaskus ya, di Damsyik, Syria ya. Ayyaqra'a ma yaliku bil majlisi,
ayyaqra'a hendaknya membaca siapa qari ma kepada sesuatu yaliku yang berhubungan bil majlisi dengan majlis tersebut. Wa yunasibuhu dan menghubungkannya dengan majlis. Wa yunasibu dan menghubungkan bacaan hu dengan majlis. Artinya begini, di setiap majlis apapun itu hendaknya dibacakan Al-Qur'an. Wa yunasibu dan dihubungkan acara apa majelisnya itu. Kalau majelisnya kebetulan acara pernikahan, ya ayatnya ayat pernikahan, begitu maksudnya. Itu kan dihubungkan namanya. Dihubungkan dengan majelisnya. Kalau majelisnya itu adalah majelis Maulidin Nabi Muhammad, iya, yang dibaca ya tentang ayat-ayat Nabi Muhammad kan seperti itu. Kalau pokoknya harus dihubungkan, harus disesuaikan dengan acara apa majelis itu kan seperti itu. Ya tak apa-apa, setiap mau ngaji kitab cita di zoro maca. Iya kan. Saya jelas paker. Wa antakuna dan hendaknya ada qiraatuhu apa bacaannya. Majlis bil majlis itu di majlis fi ayatir raja'i wal khaufi. Wa antakuna dan hendaknya ada qiraatuhu apa bacaannya fi ayatir raja'i wal khaufi tentang ayat-ayat roja wal khaufi dan ayat-ayat khauf. Apa ayat-ayat roja ini? Ayat-ayat yang penuh harapan. Contohnya nikmat-nikmat akhirat wal khaufi dan siksa-siksa akhirat itu. Sehingga orang itu begitu dibacakan ayat itu akan muncul sifat roja dan khauf di dalam dirinya. Mun ceritain tentang contohnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dia roja dah, semangat. Karena keinginan untuk meraih kenikmatan surga itu, itu. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, meraih ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduha. Wa jannatin dan meraih surga. Surganya Allah, arduha yang luasnya surga itu as-samawatu wal ardh, seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang memang disiapkan oleh Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Semangat. Jadi apa? Rojaknya itu ingin menjadi orang yang takwa, kira-kira begitulah, walaupun takwanya untuk mengharapkan surga. Terus khaufnya apa? Contohnya dibacakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara. Iya kan? Iya, betul ayatnya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan. Kan tentang neraka itu. Khaufut takuna. Iya. Takutnya apa? Takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan seperti itu. Wal mawa'idhi dan juga ayat-ayat yang mengandung peringatan. Mengandung peringatan. Wat tazhidi yang mengajak kepada zuhud. Sikap zuhud. Tahu zuhud ya? Tahu kan? Apa zuhud? Tidak mencintai dunia terlalu berlebihan. Wa tazhidi fid dunya dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan zuhud tentang dunia. Wa targhibi fil akhirati dan juga ayat-ayat yang memotivasi untuk meraih kehidupan kebahagiaan akhirat. Pokoknya kira-kira pilihlah kata Imam Nawawi ayat-ayat itu. Yang penting diantaranya ada ayat khauf dan roja, al-mawa'id nasihat-nasihat ya, dan juga wat tazhidi fid dunya wat targhibi fil akhirah. Wat ta'ahhubi dan juga ayat-ayat yang mengandung unsur agar manusia itu bersiap-siap itu, bersiap siaga. Laha untuk kematian. Laha untuk akhirat ya, pasti untuk mati. Artinya orang itu kan lalai, kadang lupa kalau dia mau mati kan lupa. Jadi bacakan ayat yang sekiranya dia akan mempersiapkan dirinya untuk
untuk kehidupan akhirat, bahwa akan mati. Wa qisaril amali, dan juga ayat-ayat yang memperpendek angan-angan. Memperpendek angan-angan. Karena penting, ini kupasannya panjang ini. Karena tulul amal itu, terlalu berpanjang angan-angan itu tidak bagus. Punya angan-angan, jak sing nang kok soki, jak sing ana alpat lele, jak sing ana wes miliaran. Gun berangaruh terus. Ya itu tulul amal namanya. Iya. Hanya berangan-angan terus. Sehingga orang seperti itu tak mau bekerja. Dia hidupnya itu akan terus berangan-angan. Nampak cangkem. Ya ciri biasanya nampak cangkem. Untung kita dia tak nampak cangkem. Cek sengak. Cek sengak. Bini ratin. Iya kan? Pas pesewanya mobil Alphard bengkok tingkat. Ya ngaruh akun berak. Ya. Itu min amali syaitan, termasuk godaannya setan itu. Ya. Min wasawisi setan, termasuk bisikan-bisikan setan itu untuk orang berpanjang amal. Karena terus dampak buruknya apa dari panjang amal ini? Panjang angan-angan ya. Dia itu enggan untuk mati. Ya. Dan menolak kematian. Ya. Karena padahal kematian itu adalah sesuatu yang nyata gitu loh. Jadi cari ayat yang sekiranya kisoril amal, mampu bisa mengurangi atau mempendek angan-angan. Contohnya apa ayat yang kisoril amal ini? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Alha, telah melalaikan kum kepada kalian at-takatsur, bermegah-megahan, atau ya walaupun tak bermegah-megahan secara nyata, bermegah-megahan secara angan-angan. Jangan bengkolele mak. Iya kan? Bodoh kolam renang, iya kan? Pembantu tak kira sakit biki mana? Iya. Mun sakit tek entekan pol-empolan langsung bodoh saya mecat dengar. Sakit dia bodoh saya mecat kena ya, berangan-angan. Iya. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kalian terlalu bermegah-megahan sampai lalai, lupa bahwa zurtumul maqabir, kalian itu akan menuju kubur, akan menghuni kubur. Ya. Nah kesadaran itu kalau sudah zurtumul maqabir, munculnya orang sadar itu kalau sudah mati. Iya, tak ada lah. Iya kan, tak ada lah. Jadi penting seperti itu, cari ayat-ayat. Kalau haflah ini, kalau ada acara. Kalau acara yang sekiranya umum, ya bacakan ayat-ayat yang mengandung unsur-unsur seperti ini. Mun ayat mulotan kan beda. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, macam-macam. Terus pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Atau bacakan ayat wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Biar orang-orang yang jomblo cepat nikah. Tapi di sini sudah tidak ada yang dibully kan? Sudah nikah yang jomblo kemarin itu. Iya, sudah nikah, iya. Walaupun sebentar lagi masih akan dibacakan ayat di acara pernikahannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pokoknya maca aki fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Iya. Kerujuk. Kerujuk. Ki nyaran-nyaran labinya pole. Kacau. Terus selanjutnya wa makarimil akhlaqi, dan ayat-ayat yang berhubungan tentang akhlak. Berhubungan tentang akhlak. Agar orang itu termotivasi. Agama itu semuanya tentang akhlak. Jadi orang yang mengaku beragama tapi dia kasar, ya, dia sebenarnya kurang paham tentang agama. Agama itu adalah akhlak. Agama adalah akhlak. Cuma untuk penjelasannya akhlak itu di dalam beragama ya. Atau beragama dengan berakhlak itu insyaallah akan kita bahas lain waktu. Yang penting pada intinya semoga Allah memberikan kemampuan kita di dalam mengamalkan Al-Quran menjadi segala macam bentuk, baik rojaknya dengan Al-Quran, khaufnya lewat Al-Quran, mawa'idnya lewat Al-Quran, at-tazhid fid dunya lewat Al-Quran, taghib wa tahum dan semuanya. Semoga dianugerahkan itu kepada kita sehingga kita mampu betul-betul menjadikan kehidupan dunia ini ladang
tabungan untuk kelak kehidupan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faslun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.